Tidak ada satupun orang di kota kecil itu yang tidak mengenal keluarga Astri. Ayahnya, seorang pendeta besar, sangat dihormati oleh jemaat. Namanya disebut dengan penuh takzim di mimbar, dipuji sebagai hamba Tuhan yang setia, bijaksana, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Di sampingnya berdiri Astri, putri yang lembut, santun, dan selalu tersenyum. Sejak kecil, Astri tumbuh di lingkungan gereja. Ia terbiasa mendengar nyanyian puji-pujian, mencium aroma lilin yang menyala di altar, dan menyaksikan ratusan orang berlutut dalam khidmat. Daniel, suaminya, juga bukan orang biasa. Ia adalah pemuda aktif di kegiatan rohani, rajin membantu, dan kerap dipercaya memimpin doa. Banyak yang mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan surga, penyatuan dua pelayan Tuhan yang akan membawa berkat besar. Setiap minggu, mereka duduk berdampingan di bangku depan, tangan saling menggenggam, senyum mereka sempurna di mata siapapun yang memandang. Tetapi tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum yang terlihat begitu tenang, Daniel menyimpan kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan pada siapapun. Di malam hari, ketika gereja sudah sepi, ketika semua doa telah selesai dipanjatkan dan semua nyanyian telah berhenti bergema, Daniel sering duduk sendiri di sudut kamar mereka. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ada sesuatu di dalam hatinya yang terus bertanya, namun tak pernah mendapat jawaban. Kenapa hatiku tetap terasa kosong padahal aku sudah melakukan semua yang diperintahkan? Pikirnya berkali-kali. Ia sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Ia tidak malas, tidak melanggar aturan, selalu patuh pada petuah rohani. Namun rasa damai yang seharusnya ia rasakan justru seperti bayangan yang selalu menjauh setiap kali hendak digapai. Astri pun sebenarnya merasakan hal yang sama, hanya saja ia lebih pandai menyembunyikannya. Di hadapan ayahnya, di hadapan jemaat, bahkan di hadapan Daniel, ia selalu tampil kuat dan penuh keyakinan. Tapi saat sendirian, air matanya kerap jatuh tanpa suara. Kadang, saat berdiri di depan cermin, Astri menatap wajahnya sendiri. Senyum yang ia lihat terasa asing, seperti bukan dirinya yang sebenarnya. Kenapa hatiku sering menangis, padahal hidupku terlihat sempurna? Gumamnya suatu malam sambil menyentuh dadanya. Kegelisahan itu semakin dalam ketika Astri mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya resah. Di gereja, ia melihat banyak orang yang berdoa, tetapi setelahnya tetap saling mencela, saling iri, dan sibuk membicarakan keburukan orang lain. Ada jemaat yang memuji di dalam bangunan suci, namun menjadi orang yang berbeda di luar. Ia melihat kemunafikan di antara pujian-pujian yang indah. Daniel pun memperhatikan hal yang sama. Ia menyadari bahwa banyak yang datang ke gereja bukan karena hati, melainkan karena kebiasaan, tradisi, bahkan sekadar menjaga nama baik keluarga. Apakah ini yang disebut kedekatan kepada Tuhan? Tanya Daniel pelan dalam hatinya. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan membasahi atap rumah mereka, Daniel duduk di samping Astri di ranjang kecil yang sederhana. Untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri membuka isi hatinya. Astri, panggilnya pelan. Iya, Daniel, jawab Astri lembut tanpa menoleh. Apakah kamu pernah merasa kosong? Suaranya hampir berbisik. Astri terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam pertanyaan itu yang menusuk perasaannya. Kenapa kamu bertanya begitu? Tanya Astri hati-hati. Entahlah. Aku hanya merasa, sudah lama aku berdoa, melayani, memuja, tapi hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku merasa seperti ada yang hilang. Ada sesuatu yang belum kutemukan. Air mata Astri menggenang. Ia menoleh perlahan ke arah Daniel. Untuk sesaat, mereka saling memandang dalam diam yang panjang. Dalam diam itu, mereka menemukan satu kesamaan, rasa sepi yang selama ini mereka simpan sendiri.
Aku juga merasakannya. Daniel. Suara Astri bergetar. Aku sering menangis tanpa alasan yang jelas. Seperti ada lubang di hatiku yang tidak bisa diisi apapun. Daniel menggenggam tangan istrinya. Hangat telapak itu menjadi satu-satunya penguat di tengah kebingungan yang melilit. Apakah kita salah, Astri? Tanyanya lirih. Kalau kita salah, kenapa hati kita justru bertanya? Jawab Astri sambil menundukkan kepala. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdoa bukan sebagai ritual, melainkan sebagai jeritan dua hati yang terluka dan mencari arah. Ya Tuhan, jika Engkau ada, jika Engkau mendengar, tunjukkanlah kami jalan yang benar, ucap Daniel dengan mata basah. Astri memeluknya erat. Di balik doa itu, terselip rasa takut, rasa bersalah, dan juga harapan yang sangat kecil namun tetap menyala. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh ke depan akan sangat berat, penuh air mata, penolakan, hinaan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi satu hal yang tidak mereka sadari adalah, Tuhan telah mulai menjawab doa mereka, bukan dengan suara dari langit, tetapi dengan menumbuhkan keberanian dalam hati mereka untuk mulai bertanya, meragukan, dan akhirnya mencari kebenaran sejati. Di balik semua pujian, di balik semua penghormatan, di balik kehidupan yang terlihat sempurna, tersimpan dua jiwa yang sedang merintih, mencari cahaya dalam kegelapan. Dan disitulah perjalanan haru Daniel dan Astri sebenarnya dimulai. Hari itu berbeda bagi Daniel. Meski tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela, menyentuh lantai kamar sederhana mereka. Di luar, suara kehidupan kota kecil mulai menggeliat pelan. Namun di dalam hati Daniel, masih terasa gelisah yang sama, seolah ada beban tak terlihat yang terus ia pikul kemanapun ia melangkah. Ia memutuskan keluar rumah seorang diri, berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kakinya membawanya melewati jalanan yang biasa ia lewati, toko-toko kecil, kios roti, dan akhirnya berhenti di depan sebuah toko buku bekas yang tampak tua dan hampir terlupakan. Pintu kayunya sedikit berdecit saat dibuka. Aroma kertas tua dan debu menyambutnya, namun justru menenangkan. Matanya menelusuri rak-rak yang penuh buku usang. Buku-buku agama, sastra, sejarah, dan novel lama tersusun seadanya. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh punggung buku satu persatu, hingga tiba-tiba ia berhenti di sebuah buku dengan sampul hijau yang sudah memudar. Di bagian depan tertera tulisan sederhana, terjemahan Al-Quran. Jantung Daniel berdetak lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat buku itu. Entah mengapa, ada getaran aneh yang merayap dari telapak tangannya menuju hati. Bukan rasa takut, tapi rasa penasaran yang kuat bercampur harap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang membuat kitab ini begitu berbeda? Gumamnya pelan. Tanpa banyak berpikir, Daniel membawa buku itu ke kasir. Penjual, seorang pria tua berkacamata tebal, hanya tersenyum ramah. Buku itu jarang dibeli, Nak, tapi banyak yang menemukan ketenangan di dalamnya, katanya singkat. Kalimat itu terus terngiang di kepala Daniel sepanjang perjalanan pulang. Malam harinya, ketika Astri telah bersiap tidur, Daniel duduk di sudut kamar dengan lampu temaram. Buku itu terletak di pangkuannya seperti sebuah rahasia besar. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Jemarinya menyentuh tulisan yang belum ia mengerti sepenuhnya, namun terasa begitu dalam. Ia mulai membaca pelan, sungguh-sungguh, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang manusia yang rapuh dan Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat demi ayat terasa seperti tangan tak terlihat yang menyentuh hatinya. Kata-kata itu tidak hanya ia baca, tetapi seolah berbicara langsung kepadanya. Air matanya jatuh perlahan tanpa ia sadari. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara tercekat. Kenapa saat aku membaca ini, hatiku justru merasa pulang? Ia menutup mulutnya menahan isak, takut membangunkan Astri. Namun di dalam dadanya, terjadi sebuah gempa kecil. Seluruh ruang kosong yang selama ini ia rasakan,
perlahan mulai terisi oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak malam itu, Daniel membaca buku itu setiap hari secara sembunyi-sembunyi. Pagi sebelum berangkat, siang saat istirahat, dan malam ketika semua telah terlelap. Setiap halaman seakan membuka tabir baru tentang kehidupan, tentang makna berserah diri, tentang Tuhan yang Maha Esa tanpa sekutu. Namun semakin ia tenggelam dalam bacaan itu, semakin besar pula gejolak batinnya. Ia merasa bersalah. Ia merasa seperti sedang mengkhianati semua yang membesarkannya. Bayangan wajah ayah Astri, para jemaat, dan semua orang yang mempercayainya menghantui pikirannya. Suatu malam, Daniel tidak mampu lagi menyimpan rahasia itu sendiri. Ia menatap wajah Astri yang sedang duduk di sampingnya, membaca buku kecil miliknya. "Astri, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," ucapnya pelan. Astri menoleh. "Apa itu, Daniel?" Dengan ragu, Daniel mengeluarkan buku itu dari balik bantal. Astri terdiam. Wajahnya pucat seketika. "Ini, dari mana kamu mendapatkannya?" tanya Astri dengan suara nyaris berbisik. "Dari toko buku bekas. Awalnya aku hanya ingin melihat. Tapi setelah aku membacanya, ada sesuatu yang menyentuh hatiku sangat dalam," jawab Daniel jujur. Astri memandangi buku itu seakan sedang menatap sesuatu yang sangat terlarang, namun juga begitu memikat. "Apa kamu tidak takut?" ia bertanya. "Aku takut, sangat takut," Daniel mengangguk pelan. "Tapi lebih dari itu, aku merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, Astri, aku merasa hatiku tidak kosong lagi." Kata-kata itu menusuk pertahanan Astri. Ia melihat ke dalam mata suaminya yang berkaca-kaca. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya kejujuran, kegelisahan, dan kerinduan akan kebenaran. Perlahan, Astri mengulurkan tangannya dan menyentuh buku itu. "Apa boleh aku ikut membacanya?" tanyanya lirih. Daniel mengangguk. "Tentu." Malam itu, mereka duduk berdampingan, membaca bersama. Awalnya tangan Astri gemetar, tetapi semakin lama, jemarinya semakin kuat memegang halaman-halaman itu. Ia membaca tentang kasih sayang Tuhan, tentang doa, tentang kepasrahan, tentang jalan hidup yang lurus. Air mata jatuh di pipinya satu persatu. "Daniel," suaranya pecah. "Aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari dadaku." Daniel menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat secercah cahaya di wajah Astri, bukan cahaya lampu atau lilin altar, tetapi cahaya dari dalam hati. Sejak saat itu, malam-malam mereka berubah. Mereka tetap menjalani kehidupan lama di siang hari, tetapi saat malam tiba, mereka menjelma menjadi dua jiwa yang sedang mencari kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Mereka tahu, jalan yang mereka masuki berbahaya. Mereka tahu, jika rahasia ini terbongkar, seluruh hidup mereka akan hancur. Tapi anehnya, rasa takut itu perlahan kalah oleh rasa damai yang tumbuh setiap kali mereka membaca dan merenung. Dalam sunyi, dalam doa yang belum sepenuhnya mereka pahami, hati Daniel dan Astri mulai bergerak menuju satu arah yang sama. Sebuah cahaya yang asing, yang selama ini tidak pernah mereka kenal, namun terasa begitu dekat, begitu nyata, begitu benar. Dan tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju perubahan besar telah mereka ambil, bukan dengan suara lantang, tetapi dengan hati yang mulai tergetar oleh kebenaran. Sejak malam ketika Daniel dan Astri membaca terjemahan Al-Quran bersama, hidup mereka perlahan berubah. Tidak ada yang tahu, tidak satupun orang di sekitar mereka menyadari badai besar yang sedang berkecamuk di dalam hati dua insan yang selama ini dianggap paling taat dan paling setia pada ajaran keluarganya. Dari luar, mereka tampak masih sama, tetap hadir di gereja, tetap tersenyum kepada jemaat, tetap melayani seperti biasa. Namun di dalam batin mereka, terjadi pergolakan hebat yang tak bisa dibendung lagi. Setiap ayat yang mereka baca serasa membelah dinding lama di dalam diri mereka. Kata-kata tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang kepasrahan, tentang kehidupan setelah kematian, dan tentang tanggung jawab manusia di dunia ini, terasa begitu masuk akal dan menyentuh sisi terdalam jiwa mereka. Namun,
Bersama dengan ketenangan yang mulai tumbuh itu, hadir pula rasa takut yang sangat besar. Takut pada keluarga, takut pada jemaat, takut pada dunia yang telah lama mereka kenal. Suatu pagi, saat suara burung berkicau di luar jendela, Astri duduk di tepi ranjang sementara Daniel baru saja selesai membaca beberapa halaman lagi secara sembunyi-sembunyi. Wajah Daniel tampak lebih tenang dari biasanya, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. "Astri," ucapnya lirih, menutup buku itu dengan hati-hati. "Iya, Daniel. Apa yang sedang kita lakukan ini salah." Suaranya hampir seperti bisikan angin. "Aku merasa damai ketika membaca ini, tapi aku juga merasa seperti sedang menusuk ayahmu dari belakang. Aku merasa bersalah." Astri menunduk. Air matanya perlahan jatuh ke pangkuannya. "Aku juga merasa seperti itu, Daniel. Setiap kali aku melihat wajah ayah, hatiku perih. Aku tahu dia akan sangat terluka jika tahu apa yang ada di hati kita sekarang." Ia terdiam sejenak, lalu menatap suaminya dengan mata yang basah namun penuh keberanian. "Tapi setiap kali aku membaca ayat-ayat itu, aku justru merasa lebih hidup, lebih benar. Aku merasa sedang diajak bicara oleh Tuhan yang sesungguhnya. Bukan Tuhan yang penuh aturan manusia, tapi Tuhan yang penuh kasih dan kejelasan." Kata-kata itu membuat tubuh Daniel bergetar. Ia menggenggam tangan Astri erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak berjuang sendirian. "Kalau begitu, kita berada di jalan yang sama," gumamnya. Seiring waktu, mereka mulai belajar lebih banyak tentang Islam. Diam-diam, mereka menulis ayat-ayat yang menyentuh hati di buku kecil tersembunyi. Daniel belajar tentang arti salat, tentang wudhu, tentang keesaan Allah. Astri mempelajari kisah para nabi, tentang kesabaran, tentang keteguhan iman di tengah ujian. Namun semua itu harus mereka lakukan dalam bayang-bayang rasa waspada. Setiap suara di luar pintu membuat jantung mereka berdegup kencang. Setiap langkah kaki orang di lorong rumah membuat mereka buru-buru menyembunyikan buku itu. Rasanya seperti hidup di antara dua dunia. Dunia lama yang menuntut ketaatan, dan dunia baru yang menawarkan cahaya kebenaran. Suatu malam, saat hujan turun sangat deras, Astri terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ayahnya berdiri di hadapannya dengan wajah kecewa. Jemaat mengelilinginya, menunjuk dan mencela. Di tangannya ada Al-Quran yang hendak dirampas dan dibakar. Ia terbangun dengan napas tersengal. "Daniel," panggilnya pelan sambil menangis. Daniel segera bangun dan memeluknya. "Ada apa, Astri?" "Aku bermimpi buruk. Aku bermimpi semua orang membenci kita. Aku melihat ayah mengusirku. Aku takut. Daniel, aku sangat takut." Daniel menempelkan dagunya di kepala istrinya. "Aku juga takut, Astri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku lebih takut kehilangan kebenaran daripada kehilangan dunia ini." Astri terdiam. Kalimat itu menyentuh lubuk hatinya paling dalam. Malam itu, mereka duduk berdua di lantai kamar, hanya ditemani cahaya rembulan yang samar. Mereka tidak membaca apapun. Mereka hanya berbicara dengan jujur dari lubuk hati yang paling dalam. "Jika kita memilih jalan ini," Daniel memecah keheningan, "mungkin kita akan kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, keluarga, teman, bahkan mungkin kasih sayang orang tuamu." Astri mengangguk pelan. "Tapi kalau kita tidak melanjutkannya, kita akan kehilangan diri kita sendiri," jawab Astri dengan suara yang bergetar namun tegas. Ucapan itu seakan menjadi jawaban atas semua keraguan yang selama ini menghantui mereka. Sejak saat itu, mereka tidak lagi hanya membaca. Mereka mulai berdoa dengan cara mereka sendiri. Terkadang hanya dengan menengadahkan tangan, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. "Jika ini jalan yang Engkau ridai, kuatkan kami," bisik Daniel dalam sujud yang belum sempurna. "Jika ini kebenaran, jangan biarkan hati kami kembali buta," lanjut Astri, air matanya menetes ke lantai. Di tengah segala ketakutan itu, justru tumbuh sebuah keberanian kecil yang semakin hari semakin membesar.
Keberanian untuk berkata jujur pada hati sendiri. Keberanian untuk mencari kebenaran walau harus dibayar mahal. Akan tetapi, mereka juga sadar, setiap rahasia memiliki batas waktu. Dan suatu hari, cepat atau lambat, dunia mereka yang sebenarnya akan terbuka. Keputusan besar tidak bisa lagi ditunda. Daniel dan Astri kini berdiri di ambang pintu takdir. Di satu sisi, ada kenyamanan palsu yang sudah mereka kenal. Di sisi lain, ada kebenaran yang mulai memanggil dengan suara yang semakin jelas. Mereka tidak tahu bagaimana akhir perjalanan ini, tetapi satu hal sudah pasti. Mereka tak mungkin lagi kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Dan di balik rasa takut yang mencengkeram, terselip sebuah keyakinan baru yang mulai menguat di dada mereka. Jika Tuhan benar-benar bersama mereka, maka dunia pun tak akan mampu menjatuhkan mereka sepenuhnya. Hujan turun pelan sore itu, membasahi atap seng rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggal baru bagi Daniel dan Astri. Rumah itu bukan milik mereka. Itu hanya sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak ditempati, milik seorang lelaki parubaya bernama Pak Abdullah yang iba mendengar kisah mereka. Ia meminjamkan tempat itu sementara, bukan karena ingin dibayar, tapi karena ia melihat luka yang terlalu dalam di mata pasangan muda itu. Di dalam rumah yang hanya berisi satu ranjang tua, satu meja kecil, dan satu lampu redup, Daniel duduk bersila. Di tangannya ada sebuah mushaf Al-Quran yang mulai usang. Ia mengelus sampulnya perlahan, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Astri duduk di sampingnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Aku masih mendengar suara mereka. Daniel, bisik Astri pelan. Suara ibu menangis. Suara ayah mengusir kita. Aku tahu ini jalan yang kita pilih, tapi tetap saja sakit. Daniel menunduk. Hatinya pun tak lebih kuat dari Astri. Bayangan ayahnya yang dulu memimpin jemaat, orang yang sangat ia hormati, masih terbayang jelas. Tatapan penuh kekecewaan, pintu rumah yang ditutup keras, dan kata-kata terakhir yang menggema di telinganya. Kalian bukan bagian dari kami lagi. Namun, ketika rasa sakit itu datang, Daniel membuka kembali ayat-ayat suci yang telah menguatkannya selama ini. Ayat-ayat tentang kesabaran, tentang ujian iman, tentang cahaya yang datang setelah gelap panjang. Allah tidak akan meninggalkan kita, Astri, ucap Daniel pelan namun tegas. Jika seluruh dunia memusuhi kita, tapi Allah ridho, itu sudah cukup. Astri menatap wajah suaminya. Untuk pertama kali sejak mereka diusir, ia tersenyum tipis. Aku percaya semua ini tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya terasa amat berat. Daniel mulai mencari pekerjaan apa saja. Ia melamar ke toko-toko, bengkel, warung makan, bahkan menjadi kuli bangunan. Namun ketika orang-orang tahu latar belakangnya, anak pendeta yang berpindah keyakinan, sebagian menolak secara halus, sebagian lagi terang-terangan mengusirnya. Aku tak mau masalah, kata seorang pemilik toko menutup pintunya. Ada juga yang menyebutnya pengkhianat, ada yang memandangnya dengan curiga, seolah iman yang baru ia pilih adalah sebuah kejahatan. Namun Daniel tidak membalas satupun dengan amarah. Ia memilih diam. Ia memilih sabar. Sementara itu, Astri mencoba membantu dengan menjahit baju-baju tetangga menggunakan mesin tua yang dipinjamkan Pak Abdullah. Terkadang mereka hanya makan nasi dan garam. Kadang hanya satu bungkus mie instan untuk berdua. Di suatu malam yang sangat dingin, saat hujan kembali turun deras, perut mereka kosong sejak pagi. Daniel duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Aku merasa gagal sebagai suami, ucapnya lirih. Aku tak bisa memberikan apapun untukmu, bahkan makan pun tidak. Astri mendekat, memeluk tubuh suaminya erat. Jangan bicara begitu, katanya sambil menahan air mata. Kau adalah orang paling berani yang kutahu. Kau memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Itu lebih berharga daripada harta apapun. Kata-kata itu membuat Daniel menutup mata. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh di bahu Astri. Malam itu, mereka berdua bersujud bersama. Dalam doa yang panjang dan lirih,
Mereka memohon pertolongan, bukan hanya rezeki, tapi juga kekuatan hati. Dan keajaiban kecil mulai datang keesokan harinya. Seorang pemilik warung kecil yang sering melihat Daniel sholat di musala dekat pasar mendekatinya. "Kau yang selalu bersih-bersih musala tanpa diminta itu, ya?" tanyanya. Daniel mengangguk malu. "Aku butuh orang jujur untuk membantuku di warung. Gajinya kecil, tapi halal. Kau mau?" Daniel terdiam, lalu membungkuk penuh syukur. "Saya mau. Terima kasih, Pak. Terima kasih." Hari itu, Daniel pulang membawa sebungkus nasi hangat dan sedikit lauk. Astri menangis melihatnya, bukan karena lapar, tapi karena haru. Itu adalah makanan paling nikmat yang pernah mereka rasakan, bukan dari segi rasa, tapi dari segi perjuangan. Perlahan, kehidupan mulai berubah. Daniel dikenal sebagai pekerja yang jujur, tepat waktu, dan tidak pernah mengeluh. Astri mendapat lebih banyak pesanan jahitan karena hasil kerjanya rapi dan murah. Namun tantangan belum berhenti. Suatu sore, dari kejauhan, Astri melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri di depan rumah kecil mereka. Ibunya. Wajah perempuan itu tampak lebih tua, lebih kurus, namun tetap menyimpan aura kesedihan yang mendalam. "Astri," panggilnya pelan. Jantung Astri berdegup kencang. Tubuhnya gemetar. Daniel keluar dari rumah, kaget melihat mertuanya berdiri di sana. Mereka saling diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin dan dedaunan. "Aku tidak datang untuk memaksa kalian kembali," ucap sang ibu dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin melihat, apakah kalian baik-baik saja." Air mata Astri jatuh tanpa bisa dicegah. Ia memeluk ibunya, meski tahu mungkin ini hanya pertemuan singkat yang belum tentu diterima keluarga secara utuh. "Kami baik, Bu, meski tidak mudah," bisiknya. Sang ibu menatap Daniel sebentar, lalu mengangguk perlahan. "Kau terlihat lebih tenang, Nak. Ada cahaya yang berbeda di wajahmu sekarang." Kata-kata itu menjadi penutup yang menusuk sekaligus menguatkan. Setelah berpamitan, ibunya pergi, meninggalkan secercah harapan bahwa suatu hari mungkin pintu hati keluarga akan kembali terbuka. Di malam itu, Daniel dan Astri kembali bersujud bersama. Bukan lagi hanya karena sedih, tapi karena rasa syukur yang besar. Mereka sadar, penderitaan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh makna. Dan di tengah gelap yang panjang, mereka akhirnya mulai melihat cahaya. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari menyusup masuk ke sela-sela dinding kayu rumah kecil yang ditempati Daniel dan Astri. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, udara terasa sedikit lebih hangat, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Daniel sudah bersiap membuka warung sejak subuh. Tangannya sibuk menyusun barang dagangan yang sedikit demi sedikit semakin bertambah. Astri, seperti biasa, duduk di depan mesin jahit tua, menata kain pesanan pelanggan. Namun tenangnya pagi itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara langkah kaki yang beberapa di antaranya terasa berat mendekat ke rumah mereka. Astri mengangkat kepalanya. Jantungnya langsung berdegup cepat saat melihat siapa yang datang. Di depan rumah kecil itu berdiri 3 orang. Kakak laki-laki Daniel, paman Astri, dan seorang tetua gereja dari kampung mereka dulu. Wajah mereka tidak menunjukkan kerinduan. Tidak ada senyum. Yang ada hanya ketegangan dan jarak yang seolah ingin menelan udara di sekitar. Daniel keluar perlahan. Tubuhnya menegang, tapi tatapan matanya tetap tenang. "Kami datang bukan untuk berkunjung," kata kakaknya kaku. "Kami datang untuk memperingatkan." Astri memegang lengannya pelan, seolah ingin memberikan sedikit kekuatan. "Sudah cukup membuat malu keluarga," lanjut tetua gereja itu. "Nama ayahmu tercemar, jemaat tercerai karena pilihanmu. Kami memberimu satu kesempatan terakhir. Kembali, atau kami tidak akan pernah menganggapmu ada." Kata-kata itu seperti pisau yang menghunjam dada Daniel. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang. Luka lama kembali terbuka,
perasaan bersalah, rindu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia mengangkat kepalanya kembali. Suaranya pelan, tapi mantap. Aku tidak pergi untuk menghina siapapun. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku yakini sebagai kebenaran. Aku tidak membenci keluarga, dan aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura kembali hanya demi diterima. Hening. Astri melangkah sedikit ke depan. Kami hanya ingin hidup dalam keyakinan kami sekarang, tanpa menyakiti siapapun, ucapnya dengan suara gemetar tapi jujur. Kami memilih jalan ini bukan karena benci pada keluarga, justru karena kami ingin jujur pada diri sendiri. Air mata mulai menggenang di mata kakak Daniel, meski ia berusaha menyembunyikannya dalam tatapan keras. Kalau begitu, lupakan kami selamanya, katanya tegas. Mulai hari ini, kalian bukan bagian dari keluarga kami. Mereka berbalik pergi begitu saja, meninggalkan debu, luka, dan keheningan yang menyelimuti halaman kecil itu. Astri terduduk lemas. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Daniel menatap kepergian mereka dengan dada yang terasa sepi dan hancur, tetapi ia tetap berdiri, menahan diri agar tidak ikut jatuh. Tak apa, katanya sambil memeluk Astri. Kita masih punya Allah. Kita masih punya satu sama lain. Hari itu menjadi hari paling berat bagi mereka sejak meninggalkan keluarga. Bukan karena lapar, bukan karena hinaan orang lain, melainkan karena ditolak oleh darah dan nama yang pernah membesarkan mereka. Namun justru dalam kepedihan itu, iman mereka diuji dan diperkuat. Hari-hari berikutnya, Daniel semakin bersungguh-sungguh bekerja. Ia datang lebih awal, pulang lebih lambat. Sedangkan Astri menerima pekerjaan jahit apa saja. Bahkan sampai tangannya sering luka terkena jarum dan matanya perih karena kurang tidur. Satu sore, Daniel pulang membawa kabar. Pemilik warung ingin aku ikut mengelola cabang kecil di pinggir jalan raya, ujarnya sambil tersenyum lelah. Aku diberi kepercayaan penuh. Ini kesempatan besar. Astri menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ini jawaban dari doa kita, bisiknya. Perubahan hidup mereka mulai terlihat jelas. Dari rumah reot, mereka bisa menyewa rumah kecil yang lebih layak. Dari satu bungkus nasi berdua, kini mereka bisa makan sederhana namun cukup setiap hari. Akan tetapi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rezeki materi mulai tumbuh dalam diri mereka, kedamaian. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah, Astri berkata pelan, "Daniel, apakah kau sesekali masih merindukan gereja itu? Suara loncengnya, bangku-bangku kayunya, orang-orang yang dulu memanggil kita saudara." Daniel menatap langit berbintang. "Aku merindukan kenangan, bukan keyakinannya," jawabnya pelan. "Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih menenangkan sekarang. Aku menemukan cara berbicara dengan Tuhan, langsung dari hatiku. Dan itu membuatku merasa pulang, meski aku diusir dari rumah sendiri." Astri tersenyum sambil menangis pelan. "Aku pun begitu." Malam itu mereka bersujud lebih lama dari biasanya. Doa mereka bukan lagi karena ketakutan atau keputusasaan, melainkan karena syukur dan keikhlasan. Meski dunia menutup satu pintu yang besar, Tuhan membuka pintu lain yang jauh lebih luas. Dan justru dari penolakan keluarga itulah, Daniel dan Astri belajar satu hal yang paling berharga. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengajari kita makna sejati dari keberanian dan keikhlasan. Di kejauhan, adzan Isya berkumandang, mengisi malam dengan ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, luka hati yang diakibatkan keluarga sendiri terasa mulai mengering, digantikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Sudah hampir 1 tahun sejak Daniel dan Astri meninggalkan rumah keluarga mereka. Hidup yang dulu penuh penolakan perlahan berubah menjadi perjalanan panjang penuh perjuangan. Tidak mudah. Namun ada satu hal yang mereka rasakan semakin kuat setiap hari. Hati mereka semakin tenang. Pagi itu, Daniel berdiri di depan warung kecil yang kini ia kelola sendiri.
Cabang kecil itu bukan lagi milik orang lain sepenuhnya. Sang pemilik, yang melihat kejujuran dan ketekunan Daniel, memberinya kepercayaan lebih besar, mengelola penuh dan berbagi hasil. Sebuah tanggung jawab besar, sekaligus harapan baru. Astri menyiapkan sarapan sederhana di rumah kontrakan mereka yang baru. Tidak mewah, hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sayur. Tapi bagi mereka, itu adalah simbol dari sebuah perjuangan yang belum selesai, tapi sudah menunjukkan hasil. Siapa sangka, ya, ujar Astri sambil tersenyum kecil. Dulu kita hanya punya satu mie instan untuk berdua. Sekarang kita bisa makan tenang. Daniel mengangguk sambil menatap istrinya penuh rasa terima kasih. Semua ini karena keteguhanmu juga, Astri. Kalau bukan karena kamu selalu menguatkanku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Astri menunduk malu, lalu berkata pelan, kalau bukan karena imanmu, mungkin aku pun tak akan sekuat ini. Namun, seperti hujan yang datang tanpa pemberitahuan, cobaan kembali mengetuk pintu mereka. Siang itu, saat Daniel tengah melayani pembeli, datanglah seorang pria berjaket hitam. Tatapannya tajam dan curiga. Ia tidak membeli apapun, hanya berdiri beberapa saat, memperhatikan Daniel dari atas hingga bawah. "Kamu Daniel, kan?" tanyanya akhirnya. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Daniel sopan. Pria itu menyeringai sinis. "Aku kenal keluargamu. Dulu ayahmu terkenal sebagai pendeta terpandang. Kini lihat kamu, jualan di pinggir jalan, pindah agama, dan membuat malu semua orang yang pernah mengenalmu." Beberapa pelanggan menoleh penasaran. Ada yang mulai berbisik satu sama lain. Daniel terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena memilih untuk tetap tenang. "Apa maksud Anda datang ke sini hanya untuk mengatakan itu?" tanyanya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu, di luar sana banyak orang yang masih membicarakanmu dengan hina. Kalau aku jadi kamu, aku takkan kuat menanggung malu ini," ujar pria itu sebelum pergi begitu saja. Kalimat itu menghantam hati Daniel lebih dalam daripada yang ia duga. Malamnya, Daniel terlihat murung. Astri menyadari ada sesuatu yang mengganjal, tapi Daniel memilih diam. "Ada apa, Daniel?" tanya Astri akhirnya ketika mereka hendak sholat Isya bersama. Daniel tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Hari ini seseorang datang ke warung. Ia mengingatkanku pada masa lalu, pada semua penolakan. Tiba-tiba aku merasa sangat kecil, Astri. Seolah semua yang kita lakukan tidak berarti apa-apa bagi dunia." Astri mendekatinya, menggenggam tangannya erat. "Dengar aku baik-baik," ujarnya lembut. "Kita tidak hidup untuk dunia. Kita hidup untuk Allah. Jika dunia terus mencerca, biarlah. Karena yang utama adalah, kita tahu siapa kita sekarang." Kata-kata itu seperti air di tengah panas gurun. Daniel memejamkan mata, mengatur napasnya. "Maaf, aku hanya lelah." "Aku di sini," jawab Astri. "Selalu." Beberapa minggu setelah kejadian itu, cobaan baru datang. Kali ini jauh lebih berat. Suatu sore, seorang tetangga datang tergesa-gesa ke rumah mereka. "Daniel, cepat ke rumah sakit. Pak Abdullah, beliau kecelakaan," serunya cemas. Pak Abdullah adalah orang pertama yang menolong mereka, yang memberikan tempat tinggal saat mereka tak punya apa-apa. Ia seperti ayah kedua bagi Daniel dan Astri. Mereka bergegas ke rumah sakit. Di sana, Pak Abdullah terbaring lemah, penuh luka, dengan tabung oksigen di hidungnya. Tangannya dingin saat Daniel menggenggamnya. "Anak, aku mungkin tidak lama lagi," bisik Pak Abdullah pelan. "Jangan bicara begitu, Pak," kata Daniel menahan air mata. "Satu hal yang membuatku tenang adalah melihat kalian bertahan. Melihat kalian menemukan jalan kalian sendiri," lanjutnya terbata. Astri menangis di samping ranjang. Dalam hati, ia teringat bagaimana Pak Abdullah memberikan mereka rumah, makanan, dan nasihat tanpa meminta balasan apapun. Malam itu, Pak Abdullah menghembuskan napas terakhirnya.
Kepergiannya menghancurkan hati Daniel dan Astri. Dunia terasa kembali gelap untuk sesaat. Mereka kehilangan satu-satunya sosok yang selalu ada di sisi mereka saat dunia menolak. Dalam pemakamannya, Daniel berdiri di depan pusara dengan air mata mengalir tanpa suara. "Aku bersumpah, Pak, aku akan terus melangkah di jalan ini. Jalan yang kau yakini sebagai kebaikan." Kematian Pak Abdullah menjadi luka baru, tapi juga menjadi api semangat yang lebih besar. Sejak hari itu, Daniel bekerja bukan hanya demi hidupnya dan Astri, tapi juga demi menghormati kebaikan orang yang telah berjasa dalam hidup mereka. Ia semakin rajin ke musala, membantu membersihkan, dan bahkan mulai mengajar anak-anak kecil membaca huruf hijaiyah dengan sederhana. Astri pun mulai membantu para ibu di lingkungan sekitar, mengajari menjahit dan berbagi rezeki sedikit yang mereka miliki. Perlahan, orang-orang yang dulu curiga mulai menghormati. Yang dulu memandang rendah mulai tersenyum ramah. Yang dulu menjauh mulai mendekat dan menyapa. Di tengah kepedihan, cahaya itu tidak hilang. Cahaya itu justru semakin terang. Dan pada suatu malam yang tenang, Astri berkata lirih sambil menatap Daniel. "Sekarang aku mengerti. Cobaan demi cobaan itu bukan untuk menghancurkan kita." Daniel menatapnya lembut. "Tapi untuk membentuk kita," sambungnya. Mereka saling tersenyum dalam keheningan yang penuh makna. Perjalanan belum selesai, namun satu hal sudah pasti. Daniel dan Astri tidak lagi takut pada masa lalu, karena mereka telah menemukan masa depan di dalam cahaya iman. Angin sore berembus pelan menyapu halaman rumah kecil Daniel dan Astri. Langit berwarna jingga, berpadu indah dengan siluet pepohonan di kejauhan. Suasana sangat tenang, jauh berbeda dari kehidupan yang dulu penuh pertengkaran dan air mata. Daniel duduk di beranda sambil memegang mushaf Al-Quran kecil. Bacaan ayat-ayat suci mengalun lirih dari bibirnya. Di dalam rumah, Astri sibuk melipat pakaian hasil jahitan yang akan diantar ke pelanggan esok pagi. Kehidupan mereka memang belum bisa dikatakan berkecukupan, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih berharga dari harta, ketentraman. Namun ketenangan itu tiba-tiba terusik saat ponsel Daniel bergetar di atas meja. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. "Apa kamu mau mengangkatnya?" tanya Astri dari dalam rumah. Daniel menatap layar itu selama beberapa detik, lalu menjawab, "Entahlah, tapi hatiku merasa ini penting." Ia menekan tombol terima. "Daniel." Suara di seberang sana terdengar pelan, berat, dan sangat familiar. Daniel membeku. Itu adalah suara ibunya. Suaranya serak, berbeda jauh dengan nada tegas dan penuh wibawa yang dulu sering memimpin nyanyian pujian di gereja. "Ibu." Daniel hampir tak percaya. Di seberang sana terdengar isak tangis tertahan. "Kau masih mau memanggilku ibu?" Pertanyaan itu membuat dada Daniel langsung sesak. Air matanya jatuh tanpa diminta. "Sejak kapan aku berhenti memanggilmu ibu?" jawab Daniel bergetar. "Tak pernah ada hari di mana aku melupakanmu." Tangisan di ujung telepon semakin keras. "Ibu salah. Nak, ibu sangat salah." Astri yang mendengar suara tangis itu segera mendekat. Ia menatap Daniel penuh tanya. Namun Daniel hanya memberi isyarat bahwa itu suara ibunya. Beberapa saat kemudian, suara di seberang sedikit lebih tenang. "Ayahmu sakit keras, Daniel. Dokter bilang umurnya tak lama lagi. Sejak kau pergi, hatinya mulai melemah. Ia tampak kuat di depan orang lain, tapi setiap malam, ia memanggil namamu." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Daniel. "Ayah, memanggil namaku," bisiknya nyaris tak terdengar. Ia terus berkata, "Di mana anakku? Di mana Daniel?" Lanjut sang ibu. Ibu menahan rasa malu, menahan amarah dulu, tapi sekarang tidak bisa lagi. "Jika kau masih menganggapku ibu, datanglah, setidaknya sekali ini saja." Panggilan berakhir di sana. Daniel masih berdiri terpaku dengan ponsel di tangan. Tubuhnya gemetar hebat, antara marah, sedih, rindu,
dan takut bertemu masa lalu bercampur menjadi satu. Astri memeluknya pelan dari belakang. "Kau ingin pergi, kan?" Daniel menutup matanya. "Aku tidak tahu, Astri. Bagaimana jika mereka masih membenciku? Bagaimana jika mereka mengusir kita lagi?" Astri menatapnya lembut. "Kalau mereka menolakmu lagi, setidaknya kau sudah memenuhi panggilan seorang anak pada orang tuanya. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain, tapi kita bisa tetap menjadi manusia yang baik." Daniel mengangguk perlahan. Di dalam hatinya, ada dorongan kuat yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, mereka sholat lebih lama dari biasanya. Daniel memohon petunjuk, Astri memohon kekuatan. Dan keesokan paginya, mereka memutuskan berangkat. Perjalanan menuju kampung halaman terasa sangat panjang. Setiap tikungan jalan dipenuhi kenangan. Ada tawa, ada luka, ada tangisan yang dulu pernah terjadi di sana. Saat mereka tiba di depan rumah besar yang dulu mereka tinggali, jantung Daniel seakan berhenti berdetak sejenak. Rumah itu tampak sama, tapi terasa sangat asing. Pintu terbuka perlahan. Ibunya berdiri di ambang pintu, tubuhnya kini lebih kurus. Wajahnya dipenuhi garis-garis kesedihan. Mereka saling memandang dalam keheningan yang panjang. Lalu sang ibu melangkah maju dan langsung memeluk Daniel dengan erat, menangis tersedu-sedu. "Anakku, maafkan ibu, maafkan ibu." Daniel memeluknya kembali, seolah ingin menebus waktu yang terbuang bertahun-tahun. Astri berdiri menahan air mata, menyaksikan momen yang begitu menyayat hati. Mereka masuk ke dalam rumah. Di kamar belakang, ayah Daniel terbaring lemah. Pendeta yang dulu begitu dihormati kini tampak rapuh dan renta. Matanya terbuka perlahan saat mendengar langkah kaki. "Ayah," panggil Daniel pelan, mendekat ke sisi ranjang. Sang ayah menoleh. Napasnya tersendat. "Daniel," bisiknya. Daniel menggenggam tangan yang dulu sering ia rasakan sebagai tangan yang tegas dan penuh wibawa. "Ayah, aku datang." Air mata mengalir di pelipis sang ayah. "Aku telah kehilangan anakku karena keegoisanku sendiri," katanya dengan napas tersengal. "Aku lebih mementingkan gengsi dan jabatan daripada cintaku sebagai ayah." Daniel menggeleng pelan. "Ayah tidak kehilangan aku. Aku hanya mencari jalan yang membuat hatiku lebih dekat dengan Tuhan." Sang ayah terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar lagi, "Jika keyakinan barumu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, lebih jujur, lebih penuh cinta, maka mungkin kamilah yang selama ini salah memandang." Kalimat itu menghantam jantung Daniel dan Astri bersamaan. Tangis pecah memenuhi ruangan. Itu bukan lagi tentang agama yang berbeda. Itu tentang cinta seorang ayah yang akhirnya mengerti. Sore itu berubah menjadi pertemuan yang tak pernah mereka bayangkan. Tidak ada lagi makian, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada tangisan, doa, dan luka yang mulai perlahan sembuh. Sebelum matahari tenggelam, sang ayah memanggil Astri ke sisinya. "Terima kasih telah tetap berdiri di samping anakku, meski dunia menolaknya," katanya lemah. Astri hanya bisa menangis sambil menunduk hormat. Di luar rumah, lonceng gereja berdentang pelan, bercampur suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan. Dua dunia yang dulu terasa bertentangan, kini terdengar seperti melodi yang berdampingan dalam damai. Malam itu, Daniel dan Astri berlutut di luar rumah masa lalu mereka. Bukan lagi sebagai anak yang diusir, tapi sebagai manusia baru yang telah dikuatkan oleh ujian dan diangkat oleh pengampunan. Dan di langit yang gelap, bintang-bintang seakan bersinar lebih terang dari biasanya, seolah ikut menjadi saksi bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan pulang. Hujan turun pelan di sore itu, menyapu sisa panas yang menempel di tanah kecil tempat Daniel dan Astri kini tinggal. Rumah kontrakan mereka memang sederhana, atap seng yang kadang bocor, dinding papan yang sedikit miring, dan lantai semen yang mulai retak. Namun, bagi mereka, rumah kecil itu sudah lebih dari cukup. Di sanalah mereka belajar tentang makna berhasil dan gagal, tentang kehilangan,
tentang iman, dan tentang cinta yang diuji berkali-kali tetapi tetap berdiri. Astri sedang duduk di atas tikar, melipat baju anak-anak yang sudah kering, ketika Daniel masuk dengan senyum yang tak biasa. Ada sesuatu di raut wajah suaminya itu. Sebuah cahaya yang sudah lama tidak ia lihat. "Ada apa, Mas?" tanya Astri lembut. Daniel menarik napas panjang dan duduk di sampingnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya bersinar. "Aku diterima bekerja di percetakan itu, Tri. Bukan cuma sementara. Mereka angkat aku jadi karyawan tetap." Astri terdiam sesaat. Jemarinya yang memegang kain berhenti bergerak. Lalu perlahan, air matanya menetes. Bukan karena sedih. Itu adalah air mata syukur yang sudah lama tertahan di dadanya. "Alhamdulillah," lirihnya. Lalu ia memeluk Daniel erat. "Mas, akhirnya." Daniel memejamkan mata, membalas pelukan istrinya dengan erat. Segala kelelahan, buah penolakan, kata-kata hinaan, rasa lapar yang sering mereka tahan, dan rasa sakit karena ditolak keluarga, kini terasa seperti kabut yang mulai menghilang. Dengan satu kabar itu, dunia terasa tidak lagi begitu kelabu. Malam itu, mereka salat berjamaah dengan penuh kehusyukan. Bukan salat yang dipenuhi keluh kesah seperti dulu, melainkan salat penuh rasa syukur dan haru. Astri menangis lama di sajadahnya. Ia mengingat bagaimana dahulu ia diusir oleh ayahnya sendiri, seorang pendeta yang dulu ia hormati. Ia diasingkan oleh jemaat yang dulu memanggilnya anak Tuhan. Semua itu dulu terasa seperti kiamat kecil baginya. Namun kini ia mulai memahami satu hal: Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Yang meninggalkan mereka adalah manusia. Dan ternyata, manusia tidak memegang kunci hidup dan mati, rezeki dan bahagia. Semua itu ada di tangan Allah. Beberapa minggu kemudian, keadaan mereka mulai membaik. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka mendapat bentuk baru. Daniel bekerja siang malam dengan penuh tanggung jawab. Astri mulai membuat kue kecil untuk dititipkan di warung tetangga. Modalnya hanya dari doa dan kesabaran, tetapi hasilnya membuat mereka bisa makan dengan layak setiap hari. Anak-anak mereka pun tumbuh sehat dan ceria. Tawa mereka kembali menghiasi rumah yang dulu selalu sunyi oleh kesedihan. Suatu sore yang tenang, saat Astri tengah menyapu halaman, seorang pria berdiri tak jauh dari pagar bambu. Sosok itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Itu adalah ayahnya, pendeta yang dulu mengusirnya. Rambutnya kini penuh uban. Tubuhnya tidak lagi setegap dulu. Matanya terlihat lelah dan penuh sesal. "Boleh ayah masuk?" ucapnya pelan. Astri tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku. Daniel yang melihat dari dalam rumah, segera keluar dan berdiri di samping istrinya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Astri dengan lembut, seolah berkata, "Aku di sini bersamamu." Dengan langkah berat, sang ayah masuk ke halaman. Ia melihat sekeliling, rumah kecil itu, kesederhanaan yang justru memancarkan ketenangan. "Ayah tidak datang untuk menghakimi," katanya akhirnya. "Ayah datang untuk meminta maaf." Lututnya gemetar. Suaranya bergetar. "Apa yang ayah lakukan dulu? Mengusirmu, memutus hubungan, menghasut orang lain. Itu adalah dosa paling besar dalam hidup ayah sebagai seorang ayah." Astri menunduk. Air matanya jatuh lagi ke tanah yang basah. Ayah pikir ayah membela iman. Ternyata ayah justru melukai darah daging sendiri. Daniel akhirnya berbicara, dengan suara yang tenang, penuh hormat. "Pak, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Tapi dendam tidak akan membuat luka sembuh. Kami sudah memaafkan." Kata-kata itu membuat sang ayah terisak. Ia jatuh berlutut di tanah. "Boleh. Ayah memelukmu sekali saja, Astri?" pinta laki-laki yang dulu tegas dan keras itu. Astri menatap Daniel. Suaminya mengangguk lirih. Maka perlahan, Astri maju dan memeluk ayahnya. Pelukan itu penuh air mata, penuh luka, tetapi juga penuh pengampunan.
Itu adalah pelukan paling sakit sekaligus paling melegakan dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu. Perlahan, hubungan itu mulai terjalin kembali. Tidak seperti dulu, tapi dengan cara yang baru. Sang ayah tidak lagi memaksa, tidak lagi mengutuk. Ia belajar menerima bahwa Astri dan Daniel telah menemukan jalan hidup mereka sendiri. Daniel dan Astri pun semakin kuat. Mereka sering diminta berbicara di pengajian kecil, menceritakan perjalanan hidup mereka. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memberi harapan. Bahwa meski diusir keluarga, meski kehilangan segalanya, Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang bertahan dan percaya. Di suatu malam yang hening, Daniel memandangi langit penuh bintang di depan rumah kecil mereka. Kita bukan siapa-siapa dulu, Tri. Kita orang yang dibuang. Tapi lihat sekarang, kita masih berdiri. Astri tersenyum sambil meletakkan kepalanya di bahu suaminya. Karena kita tidak pernah melepaskan tangan Allah, Mas. Dan di tengah kesederhanaan itu, mereka paham satu hal. Bahagia bukan tentang diakui dunia, tapi tentang tenangnya hati karena berada di jalan yang benar. Dan kisah Daniel dan Astri bukan berakhir di sana. Ia justru baru saja dimulai, sebagai kisah haru yang kelak akan menjadi inspirasi bagi banyak hati yang hampir menyerah.